Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat catatan pensil. Kembali lagi sama gue Via. Alhamdulillah, gimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat, baik-baik aja. Selalu ceria, selalu bahagia, selalu sehat walafiat ya amin. Untuk kalian yang baru lihat video aku, jangan lupa di-follow, subscribe, dan juga di komen dan like-nya jangan lupa. Dan untuk yang suka nonton, thank you banget ya. Semoga kalian semakin berkah hidupnya, bahagia selalu. Untuk yang belum tahu, catatan pensil ini kita bercerita tentang apa aja. Kita bercerita tentang sesuatu yang mau kita ceritakan aja. Bagi kalian yang mau sharing, bisa banget komen dan atau kirim email ke viananda@putri@gmail.com. Nah, kita hari ini itu bakal bahas sesuatu yang spesial ya. Hari ini kita nggak pakai pengocokan seperti kemarin di part 1 sama part 2. By the way, kita udah masuk part 3. Kita udah masuk part 3, alhamdulillah. Nah, di part 3 ini aku mau bahas sesuatu yang lagi booming, yang lagi viral. Kalian pasti udah tahu aku mau bahas apa. Kalau aku udah bilang lagi booming, lagi viral, pasti mau bahas itu. Iya, bener. Aku mau bahas itu, guys. Aku mau bahas itu. Aku mau bahas itu, bener banget. Aku mau bahas kasus perselingkuhan. Aku mau bahas orang ketiga. Aku mau bahas dia yang merenggut dia. Oh my god. Nusuk hatiku rasanya. By the way, kalian jangan sampai ngalamin hal yang lagi terjadi sekarang ya, guys. Kita bahas tentang kasus perselingkuhan itu mungkin nggak cuman sekarang ya terjadinya. Tapi ini tuh udah sering banget terjadi. Kayak kasusnya siapa tuh yang tatoan itu, lupa lagi namanya. Ya pokoknya yang itulah ya. Terus sama yang film layangan putus tuh yang Mas Aris juga kan sempat viral juga. Terus kasusnya siapa lagi tuh yang pokoknya yang orang ketiga deh dari yang sekarang juga sama gitu, orang ketiga lagi gitu. Kenapa hari ini aku mau bahas kasus itu? Bukan kasus ya, kenapa hari ini aku mau bercerita soal perselingkuhan tanpa harus kita kocok dulu seperti biasa, karena menurutku ini sesuatu hal yang sangat menarik kita bahas sekarang ya guys. Jadi gini, jujur kalau untuk aku secara pribadi, alhamdulillahnya aku nggak pernah selingkuh, tapi kayaknya aku pernah diselingkuhin deh, lupa. Iya pokoknya gitu ya, yang penting orang ketiga itu memang nggak baik banget sih menurutku. Untuk kalian, kaum Adam, kalau kita lihat dari story-nya Kak Inara sama Kak Virgon ya, miris nggak sih? Tapi kalau dibandingin kasusnya Kak Inara sama Kak Virgon daripada yang film Layangan Putus itu, kisah aslinya aku lupa nama pemainnya, nama yang aslinya aku lupa. Itu lebih ganasan yang Layangan Putus sih menurutku, karena kalau yang Layangan Putus itu ceritanya si Karin ya, kita iniin. Cerita si Karin itu bener-bener nyesek sih sebetulnya daripada yang punyanya Virgon, tapi nggak tahu kenapa ya, mungkin yang ini lagi bener-bener viralnya ya, ya viralnya ya nyesek juga sih sebenarnya, karena nggak ada yang nggak nyesek ya. Tapi kalau perbandingannya antara yang kasusnya Kinan itu, aku kalau lihat dari video film Layangan Putusnya sih memang dan dari orang aslinya yang aku lihat dari berita-berita gosip-gosip itu, emang si cowoknya udah nggak ada cinta, udah nggak ada rasa lagi gitu sama istrinya. Dan dia menemukan sosok seorang wanita yang lebih cantik dari istrinya. Maaf ya Kak, bukan aku bilang Kakak nggak cantik, Kakak juga cantik sama. Cuman namanya laki-laki terkadang mereka itu, pernah denger gak sih kalian kalau laki-laki itu bakal ngajarin namanya pubertas kedua itu biasanya di usia 30 ke atas, kayak gitu. Makanya kenapa kita perempuan itu harus sangat menjaga diri, harus bisa servis suami, harus bisa kasih sesuatu yang lebih gitu kan. Dan kenapa seorang laki-laki itu di agama Islam juga kan sudah diperingati untuk kita harus jaga pandangan ya, bener gak tuh? Nah dari kasus yang Layangan Putus kalau aku lihat ya itu udah parah banget sih.
dibanding yang ini gitu menurutku. Tapi kalau untuk yang Virgon itu viralnya ya karena akhirnya Kak Inaranya memutuskan untuk buka cadarnya ini yang bikin viral banget gitu. Mungkin kalau misalnya enggak ya kalau dia istiqomah ya udah selesai gitu kan. Cuma yang kita ambil dari perselingkuhan ini teman-teman, mungkin semuanya kembali sama diri sendiri kali ya kalau untuk si kaum Hawa ini gitu. Sorry, kaum Adam ini. Aduh, jadi maksudku kalau misalnya kalian sudah tidak mencintai istri kalian gitu, sudah tidak respect atau sudah kayak ada rasa-rasa mulai bosen atau kalian sudah mulai kayak ngerasa, wah ada satu perempuan yang akhirnya bisa bikin gue nyaman gitu. Kalau menurutku jujur aja gitu sama istrinya menurutku, karena sebenarnya istri itu yang paling fatal itu adalah pembohongan sih, ngebohongin gitu. Mungkin kalau dia jujur ya mungkin emang sakit di awal, tapi akan bisa terima gitu endingnya. Tapi kalau misalnya kayak gini kan ngebohongin gak sih? Ya gak sih ngebohongin? Aku tuh sebelnya tuh ngebohonginnya itu. Nah kalau misalnya aku ya nih, ini yang storyku sendiri gitu, storyku sendiri. Aku tuh sama suami dari awal, bahkan dari sebelum kenal suami, aku pernah bilang gini sama Kak Husen. Jadi Kak Husen tuh bilang sama aku, "Vi, si Anu dia boncengan loh Vi sama ini," gitu. Respekku tuh pada saat belum nikah ya aku pikir ya udah biarin aja gitu kan, dia mau jalan sama siapa juga nggak jadi masalah. Kok ada sih Vi perempuan kayak lo gitu, gitu-gitulah pokoknya. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk nikah dan aku tuh komitmen sama suami. Kalau misalnya kita ribut, berantem seberantem apapun selain orang ketiga, ini prinsipnya dia ya, selain orang ketiga itu mungkin masih bisa berbaikan, masih bisa sama-sama, masih bisa memperbaiki. Tapi kalau misalnya udah orang ketiga itu udah ya udah gitu kan. Tapi bedanya sama aku sebagai perempuan yang punya hati, juga punya pikiran, punya perasaan, nggak ngerti kenapa aku udah kayak siap sebelum nikah, bahkan pas habis nikah itu kan banyaklah pertanyaan-pertanyaan gitu dari teman-teman. Nah aku itu bilang sama suami bahwa, "Bi, kalau misalnya kamu suatu saat nanti punya perempuan lain atau kamu tertarik sama perempuan lain atau kamu sudah tidak nyaman sama aku atau kamu udah mulai bosen atau kamu punya yang lain-lain lah gitu, perempuan lain selain aku, kamu ngomong ya," gitu. Karena aku lebih respect kamu yang jujur, kamu yang terbuka soal apa yang kamu rasain. Kalau misalnya emang ada perempuan silahkan monggo nggak apa-apa kamu kenalin sama aku, tapi jangan bohong. Kalau aku gitu, jangan bohong, jangan main di belakang karena itu lebih menyakitin hati aku. Lebih baik kamu jujur kalau emang kamu mau nikahin, nikahin gak jadi masalah, aku di madu juga gak jadi masalah. Aku gitu, aku ngomong kayak gitu sama suami aku. Dan suami aku bilang, "Ya emang kamu tahu aku tuh tipikal-tipikal cowok-cowok yang kayak gitu, yang gampang gitu." Aku tahu sih suami aku nggak seperti itu tipikalnya, cuman yang namanya laki-laki kita kan tidak pernah tahu ya ke depannya nanti akan seperti apa ketika dia sukses. Namanya laki-laki atau perempuan biasanya ya hilaf gitu. Kalau laki-laki kan lebih kayak ke logikanya atau ke perempuan lebih ke hati. Tapi kadang suka kebalik gak sih di zaman sekarang ini guys? Bener gak? Nah itu menurutku. Jadi sebagai perempuan kita itu harus pinter, pinter dalam berbagai hal guys. Jadi kalau misalnya ngelihat kayak Kak Inara yang sekarang itu kan dia ngelihat bahwa suaminya itu main belakang ya sama perempuan lain. Aku nggak tahu ngedalamin kasusnya sih, cuma sempet dengar katanya Kak Inara diajakin hubungan tapi menolak karena lagi bulan puasa dan segala macam gitu kan. Ya mungkin ya sudahlah ya gitu. Tapi kalau misalnya Kak Virgonia sampai melakukan itu sama perempuan lain itu udah digaris ya salah juga gitu. Tapi kalau misalnya aku lihat dari Kak Virgonia tuh si perempuan ini ya kayak pelarian aja gitu kalau aku lihat. Ini sepenglihatan aku aja ya.
dia tuh masih sangat-sangat amat mencintai Kak Inara gitu, cuma karena terlalu udah booming dan akhirnya berpisah, ya udahlah gitu. Nah, untuk kalian yang masih pada remaja, ini nasihat untuk kalian ya, yang belum pada nikah, yang masih pada bujang, yang masih pada gadis, yang masih pada lah gitu. Jangan deh berpikir untuk ke lain hati. Makanya kalau misalnya kalian cari pasangan itu, kalau untuk perempuan ya, kalau untuk perempuan cari laki-laki yang sangat 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 amat mencintai kalian, dalam arti iya dia nothing tulus aja gitu sama kalian gitu. Jangan yang elunya yang bucin gitu enggak sih? Karena kalau misalnya perempuan yang bucin tuh malah dimainin gak sih? Kalau gue gitu, pengalaman gue sih ya, nggak tahu kalau kalian, tapi gue pernah dikasih tahu sama ibu-ibu juga sama. Kalau bisa itu laki-lakinya yang bucin. Nah, gue ngelihat ngelihat apa nyokap sama bokap gue itu bucin banget sama nyokap. Jadi mau nyokap gue ngelakuin kesalahan kayak apa, ya udah maafin aja gitu. Dan sampai akhirnya ya perempuan itu lebih cepat sadar daripada laki-laki, kayak gitu ya. Karena perempuan itu kan dia pakai hati. Kalau laki-laki itu ya pakai akal dia aja gitu, semau-maunya dia aja kayak gitu. Jadi untuk kalian yang belum pernah nikah, dipikirkan lagi baik-baik, sudah benar-benar cinta atau belum. Terus yang sebagai perempuan juga jangan terlalu dia enggak kok, dia sayang banget sama gue, dia ini banget, bullshit ya. Itu semua kadang bakal manis karena kehidupan yang sesungguhnya itu memang setelah nikah. Tapi jangan dijadikan seperti Anya Genaldi yang kemarin dia bikin status kayak gitu, itu juga salah ya. Nggak boleh kayak gitu Kak Anya, karena kalau dalam Islam itu pernikahan itu hukumnya ya apa ya, wajib apa sunnah ya lupa ya, pokoknya baiklah gitu sebenarnya. Cuman ya itu tadi, kita cari laki-laki itu yang seperti apa. Kalau misalnya bilang yang soleh, tapi tuh lihat aja Habib ini juga dia nikahnya udah berkali-kali gini 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 segala macam, semuanya ya ambil hikmahnya aja gitu, jangan yang jelek-jeleknya, ambil aja jadiin pelajaran. Karena setiap kehidupan itu nggak pernah ada yang mulus, semuanya itu pasti ada gejolak-gejolaknya, kayak kayak apa namanya, jalanan yang rusak, nggak semuanya juga jalanan rusak, pasti ada baiknya juga. Nah, sehelai rambut aja itu jatuh aja Allah sudah merencanakan itu. Nah, jadi bagaimana caranya buat kita kuat-kuat iman aja, kayak gitu ya. Nah, pesan lagi untuk kamu yang memulai untuk berselingkuh, coba pikirkan kembali hawa nafsunya. Kalau misalnya ngelihat perempuan yang lebih cantik dari istri, pulanglah ke rumah dan lihat semua perjuangan-perjuangan istri kamu selama ini nikah sama kamu selama bertahun-tahun. Seperti itu, ya. Oke, teman-teman, itulah pembahasan kita hari ini soal perselingkuhan. Nggak banyak ya, karena ya nggak banyak juga sih. Aku kalau ngomongin perselingkuhan tuh sedih karena sakit banget diselingkuhin itu kalau misalnya bohong ya. Kalau bohong, aku dulu pernah deh kayaknya diselingkuhin, lupa soalnya pacaran kayak temen. Kalau aku iya benar, pacaran tuh kayak temen, jadi nggak pernah ngerasa sakit hati yang begitu dalam. Kecuali kalian udah pernah nonton video aku kan, pengalaman pahit apa yang pernah aku rasakan. Kecuali itu. Oke, itu dulu untuk malam ini. Aku mau bahas soal kasus perselingkuhannya orang ketiga. Semoga nggak ada lagi. Dan untuk kalian yang lagi ngerasain di fase ini, please tolong, kalau kalian udah nikah bertahanlah. Kalau kalian yang belum nikah tinggalin aja, karena masih banyak laki-laki yang lain. Dan ingat, untuk para gadis, jaga keperawanan kalian karena itu sangat penting. Harga diri perempuan, dompetnya perempuan itu adanya di. Oke? Thank you untuk kalian yang sudah dengar cerita aku hari ini. Terima kasih kalian yang udah nge-like, yang udah komen positif juga, yang mau berbagi cerita juga boleh. Jangan lupa di-subscribe YouTube-nya Catatan Pensil, di-follow di-follow Snack Video dan TikTok-nya Catatan Pensil juga ya. Assalamualaikum, selamat malam.